kami dan juga kepada guru berbana Ahbabun Nabi, terima kasih yang sudah mengiringi para acara kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa hadir dan berkumpul di Masjid Jawa Tengah untuk kembali menuntut ilmu di Karim Kajian Remaja Islam Mingguan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tetap menjadi umatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya kami ingatkan sebelum kajian bahwasanya teman-teman, karena status Jawa Tengah semakin hari semakin meningkat, monggo dipatuhi protokol kesehatannya, tetap jaga jarak, dan juga yang depan masih kosong monggo bisa diisi. Dan kita ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum niat iktikaf, monggo sami niat iktikaf agar duduk kita di majelis kali ini bisa berkah, bisa mendapatkan pahala dari awal sampai akhir. Amin. Untuk Karim malam hari ini kita memang temanya tentang cinta-cintaan, karena memang kita mengundang beliau pakar cinta ya, Ustadz Amin. Beliau itu penyuluh di KUA Semarang mana dan Pedurungan. Di Pedurungan. Beliau jadi masalah cinta udah kehidupan sehari-harinya ngurusi cinta orang ya, karena memang beliau adalah penyuluh di KUA. Untuk temanya kita mengambil tema ketika cinta berbuah surga. Mungkin banyak yang penasaran dengan ketika cinta berbuah surga. Sebenarnya cinta itu bisa berbuah dua ya, bisa berbuah. Enggak, sugeng rawuh. Ya, Bib. Siap, Bib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari rumah double. Oke, sugeng rawuh Habib. Kembali lagi karena pembicara sudah lengkap, mungkin tak perlu perpanjang lebar. Kita awali kajian kita niati menuntut ilmu, kita niati majelis ilmu. Semoga berkah ila hadihin ya kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, karena ini adalah Karim edisi terakhir di tahun 2020 dan juga Karim edisi terakhir di masa jabatannya Mas Anies. Karena itu selanjutnya adalah sambutan dari beliau Ketua Umum Remaja Islam Masjid Jawa Tengah kepada Mas Anies Muhammad, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati guru kita, beliau Habib Hasan Al-Juhri yang sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati guru kita, beliau Ustadz Khairul Amin Al-Habib yang juga sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati segenap pengurus remaja Islam Masjid Jawa Tengah yang senantiasa selalu istiqomah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama malam ini kegiatan dui mingguan Karim Kajian Remaja Islam Mingguan. Tak lupa kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, mas-mas, bapak, bapak ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita
bisa berkumpul padahal sehingga yang kita lalu bisa tuh masih bertemu wajah, di grup itu kan ada tim bertatap 17 muka guyon-guyon di dalam majlis yang insya Allah penuh berkah ini biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan dari baan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mahabbah kita, sholawat kita, semuanya, segala daya upaya kita tentang Rasulullah, tentang Kanjeng Nabi bisa memberikan kemudahan kita hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kami kembali melaksanakan kegiatan 2 mingguan yaitu Karim. Entah ini edisi keberapa, yang jelas kita berusaha untuk istiqomah. Malam ini Karim mengangkat tema tentang cinta yang berbuah surga. Berarti kalau cinta berbuah surga, ada cinta yang berbuah neraka. Dan nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh beliau-beliau guru kita Habib Hasan dan Ustadz Khairul Amin. Terakhir ada informasi untuk para jamaah semuanya. Insya Allah pada bulan Desember ini, selain tadi Mas Usman menyampaikan bahwa ini adalah Karim terakhir di periodisasi saya selaku yang menjabat Ketua Umum Risma JT. Desember akan kita adakan bedah buku tentang Cahaya Cinta dari Nusantara. Kalau teman-teman para jamaah ada yang pernah lihat bukunya, itu adalah buku biografi tentang beliau Maulana Habib Lutfi yang ditulis oleh Habib Muhdor dari Pemalang. Nah, insya Allah nanti bulan Desember, tepatnya kapan nanti akan kita sampaikan ke grup akun maya kita. Ini sebagai pengantar saja informasi, karena nanti setelah Karim ada tim yang ketemu dengan kami mengurus untuk membahas segala sesuatunya. Itu mungkin sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anis Muhabbak atas sambutannya. Pada lazimnya seluruh manusia dan juga seluruh orang pasti memiliki rasa cinta. Baik yang kecil, yang dewasa ataupun yang tua pasti juga merasakan cinta. Akan tetapi bagaimana rasa cinta bisa mengantarkan kita ke surga? Mari kita simak kajian Ketika Cinta Berbuah Surga yang akan dibawakan pertama oleh beliau Ustadz Amin. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang yang lagi jatuh cinta. Kemanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam lunga kali ancar, sing jawab salam muga-muga rezekine lancar. Pak salam munggah Monas, sing jawab salam muga-muga utange lunas. Sing amin pitu berarti liyane ra utang kabeh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib, wabil khusus Syekhuna wa murabbi ruhina Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri matta'anallahu bituli hayatih. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat walafiat, selalu bisa ngemong kita semuanya, amin Allahumma amin. Khususnya kepada Mas Anis selaku Ketua Risma JT
yang sebetulnya kita angkat jadi ketua terus abadan abadah harusnya salawas-lawase, tapi karena tidak mungkin lama-lama beliau malah jomblo terus, malah raden ora karu-karuan malah. Kita doakan semoga nanti generasi berikutnya akan lebih baik insyaallah. Allahumma amin. Ada Mas Usman dan para YouTuber, Facebooker dan para penggemar-penggemar media sosial yang lain, insya Allah semuanya nanti dimudahkan masuk surganya. Seperti Mas Adib Kingko Somben lebuni surga, nginceng-nginceng kamera langsung surga, sebab selalu aktif di mana-mana. Ada maulid ada dia, ada kasidahan ada dia, ada rebananan ada dia, ada di mana-mana. Saya kepinginnya Mas Adib ini satu malam ada di dua tempat, dengan tempat ya, dengan waktu yang sama, itu baru luar biasa. Nek saiki ono sesuk ono isih luar biasa. Yang malam ini ada dua tempat, di situ dia ada, di sana ada, baru apa? Luar biasa. Bapak Ibu dan para pemuda dan pemudi, seluruh keluarga besar Risma JT juga yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita membahas tentang cinta, ketika cinta berbuah surga, yang diadakan oleh Karim. Karim itu kajian remaja Islam mingguan. Karena di Sawah Besar juga ada Karmila, kajian rutin Kamis malam. Jadi sekarang ini alhamdulillah pengajian covernya itu menarik, harus seperti itu. Di Perembaen Jalan Baterman Besar itu ada pengajian namanya SMS, Senin malam Selasa gitu. Luar biasa. Jadi pengajian ini covernya memang harus menarik, dan tentunya juga isinya, karena sekarang ini yang menarik itu yang maksiat-maksiat. Jadi ngaji juga harus yang menarik, baik itu cover maupun di dalamnya. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika cinta berbuah surga. Jadi kita bahas cinta dulu. Ketika Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, itu yang didahulukan adalah mawaddahnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu rasa cinta. Semua punya rasa cinta. Bahkan Bang Haji juga ada nyanyiannya, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata Roma Irama. Ketoke cah remaja kok ora duwe cinta, ketoke kok hampa. Lola lolo gitu ya. Liyane do duwe pacar dhek meneng anteng gitu nggih. Masya Allah. Sampai ada komunitas jomblo gitu. Facebook itu komunitasnya banyak. Komunitas jomblo, komunitas rondo barang yono, komunitas duda, macam-macam. Dulu saya tahun 2011 itu sudah Facebookan. Tapi dulu 2011 Ustadz kok Facebookan itu rada aneh. Tapi kalau sekarang Ustadz Facebookan itu udah biasa. Bahkan ceramah di video dewi, di syuting dewi biasa gitu. Ana sing ceramah karo video call gitu. Sebab bojone ngecek, Mas ki lagi ning ndi? Nyoh ceramah gitu lagi gitu. Tapi itu bukan saya. Ya paling pisan pindho telu papat. Ada yang seperti itu. Jadi sekarang ini jangan sampai kalah kita. Video-video yang ada di YouTube itu jangan sampai kemasukan orang-orang yang bisa menghancurkan agama dan negeri ini. Karena yang kita jaga ada dua. Yang pertama agama kita,
yang kedua negara kita. Itu tugas kita, menjaga dua hal. Terlalu agamis tanpa nasionalis itu nanti terlalu ke kanan-kananan, tapi nasionalis tok tanpa agamis nanti akan terlalu ke kiri-kirian. Maka yang paling pas itu adalah orang yang bisa mengambil jalan tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Sing jengkel ke nek ratingnya ke kanan, menggoe ke kiri. Itu biasanya ibu-ibu biasanya. Sampai ada status WA, ya Allah jauhkanlah saya dari ibu-ibu yang ratingnya ke kanan beloknya ke kiri gitu. Kok ono status warna-warna. Karena sekarang zaman status nggih. Nah, kalau statusnya bebasan itu pasti Habib Umar bin Hafid, solawat-solawat. Ini cah nom-nom seperti itu ketoke rada wagu gitu. Apa meneh mbak-mbak pemanten anyar sing anak cilik kuwi, anake mriyang, ora langsung diperiksakno, nyetatus sik. Maafin bunda ya nak. Bunda yang salah, sering pergi malam pulang pagi loh. Malah ngerti kabeh akhirnya. Banyak kan? Ndak apa-apa. Itu sudah zamannya. Jadi manusia itu anaknya zaman. Gelem ra gelem musimnya apa kita mengikuti. Cuman tetap dalam kategori pada jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mawaddah itu rasa cinta yang ada dalam diri kita itu anugerah. Oleh karena itu Allah juga menyampaikan bahwa ketika ada laki-laki jatuh cinta sama perempuan itu fitrah. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dihiasi pada diri manusia rasa cinta kepada perempuan. Ya tentunya sebaliknya. Laki-laki senang dengan perempuan, perempuan juga senang dengan laki-laki. Walaupun yang ketika laki-laki senang dengan perempuan, perempuannya belum tentu senang dengan yang laki. Nek ndonga tenanan, ya Allah, bocah kok ayune ora umum. Mang jenengan umumke, kersane umum Gusti. Mripate niku lho Gusti blalak-blalak kangenan, lambene nyigar jambe, alise nanggal sepisan. Ya Allah, tolong jodohkan aku sama dia ya Allah. Bila ternyata tidak jodoh ya Allah, tolong tengok kembali. Ngono bila mosok Gusti Allah diragokno. Bila aku dapat dia ya Allah, ini merupakan satu anugerah ya Allah. Tapi ternyata cawe doe niku mboten bales, bertepuk sebelah tangan. Yang perempuannya podo-podo ndonga karo Gusti Allah, tapi berdoanya 180 derajat. Ya Allah, ampun pisan-pisan kula ditemokke piyambake ya Allah. Nek piyambake entuk kula niku anugerah ya Allah, tapi kula entuk piyambake niku musibah ya Allah. Pernah jatuh cinta ditolak? Wah, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ora karo-karuan, dunya iki rasane sumpek mergo cinta ditolak. Tapi kalau terbalaskan, Masya Allah, dunya milik kita berdua. Betul? Mantuk-mantuk sing tenanan iki berarti tahu putus cinta. Ya Allah, luar biasa. Maka ketika cintanya bisa terbalas, ini merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa. Ada satu lagu itu ya, sebenarnya hati ini cinta kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta tak kunjung hadir. Ora ono gitare ya nganggo lambe. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Lagunya siapa ini kalau tahu?
Laguku sing nyanyi aku kok. Lagunya Raihan. Sebetulnya arahannya ke Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu dan saudara yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kenapa adalah mawaddah, karena setiap manusia mulai lahir ceprot fitrahnya adalah mempunyai rasa cinta. Nah, bagaimana supaya cinta ini bisa berbuah ke surga? Artinya surga ini bisa kinayah, sesuatu yang baik. Salurkan cintamu ke yang halal. Ketika seorang laki-laki senang dengan perempuan, ya, raihlah surga itu dengan melangsungkan akdun nikah, maka akan menjadi halal dan sah untukmu. Mbok kapakno yo kuwi wekmu dhewe, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia perempuan atau istrimu itu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya dia. Mulane wong lanang kok ngelek-ngelek wong wedok ning ngarepe wong liya, kuwi asline menelanjangi dirinya sendiri. Wong wedok kok cerita eleke bojo lanang ning wong liya sama saja dengan menelanjangi dirinya sendiri. Mulane nek curhat ora usah karo wong, ora usah nyetatus, ora usah geger ning gone medsos, langsung qiyamul lail wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah tempat curhat kita. Langsungkan pernikahan. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Ibadah yang paling lama itu adalah akdun nikah, dan itulah akan bisa menjaga kita dari mata kita dari kemaksiatan. Aghaddu lil basar. Sebab mripate wong lanang kuwi isine dosa tok. Nek wong wedok ning lambe nuwun sewu. Wong lanang mripat, nek mripat lanang ora patek apik. Saya juga sering itu di lampu merah ngantri, kan sering ya, di sini tuh panjang banget. Dulu waktu ada nomornya, wah 123. Suwi tak tinggal WA-an, tak tinggal Facebookan, ora ijo-ijo. Sekali ijo maju mung 10 meter tok, abang meneh. Itu di depan saya macem-macem. Ono sing jilbaban, jilbabe ya warna-warna, ono sing makbruk ngono tok. Terus disampirke kanan kiri, buri tarik ngono. Ono sing jilbabe double telu. Pertama pakai ciput, terus pakai sing langsungan. Selangsungan ki sing rego 17,5 ki lho, Mbak. Ning gone Alek Pemuda. Terus kasih lagi dobelan kaya Mamah Dedeh. Dadi sini dom tok, kene dom. Aku ngatain batin iki kudungan apa aku puntur. Makanya perempuan ini sama saja, yang membedakan adalah isi tasnya. Mbak-mbak sama ibu-ibu sepuh boleh jadi tasnya sama, tapi isinya mesti beda. Fatayat sama muslimat pasti isi tasnya beda. Ya mbak-mbak isinya HP, power bank, handset, gincu, apa kuwi? 12 warna sisan, aku ngate batin ki gincu apa kuwi sing kanggo kuas itu, krayon. Ya Allah, warna-warna ya, warna ki 12 kanggo kabeh pisan. Itu karo mbak-mbak itu ya. Kalau muslimat ya isine remason, kayu putih, permen Davos, kadang-kadang susur melu mlebu. Itu biasanya muslimat itu biasanya. Tapi mbak-mbak fatayat isine Yesus mau ya, krayon lagi mau. Tak delok jenengan dong nganggo masker kabeh malah tambah apik malah. Ana sing kaya wong Turki. Turunan kidul maksudnya. Ana sing kaya wong nek India nehi. Kadang-kadang iki maskeran iki dadekke fitnah. Padahal wis senyum dikira ora senyum. Mbak, sampean iki ketemu aku biasanya nyopo kok ya wingi tak sapa meneng wae. Lho aku wis senyum kok. Tibake maskere ora dicopot ya ora arti. Apa meneh wis nganggo masker terus kacamata ireng malah. Gitu-gitu ya. Nah, memang ini lagi dibalik Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang dulu anak-anak sekolah tidak boleh pakai HP, sekarang harus pakai HP plus paket data. Sing mumet wong tuane. Ana ibu-ibu ki ngamuk, "Pak,
Mendingan anake kula niku sekolah mawon. Lah napa? Oh sing garap PR malah kula terus. Anaknya itu tanya tok wong tuane sing garap gitu. Ya Allah. Dulu kalau kita sholat safnya rapat, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis shalah. Sekarang nggak ada, imam itu muni sawu ora ono. Saf rata-rata ndak ada. Nggih, karena memang harus jaga jarak. Lagi dibalik ini, nggih. Tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Anis, Ustadz, apa itu termasuk alladzina yu'minuna bil ghaibi? Saya bilang, ketoke iki ora patek gaib kok aku ngono ngene. Sing gaib ya jin, setan, malaikat gitu ya. Nggih, sebab itu kalau dilihat sebetulnya kan tetap ada, cuman ukurannya nanometer. Ya termasuk gaib secara lahiriah. Itu kita sedang ditunjukkan oleh Allah bahwa lemahnya kita ini adalah ketika menghadapi dengan apa? Dengan perumpamaan ciptaan Allah yang sekecil virus COVID-19 ini, ternyata banyak orang itu kelabakan dengan hanya makhluk yang ukurannya nanometer. Subhanallah. Itu kalau yang mau berpikir. Kalau ndak ya isine ngamuk tok isine. Guru-guru corona terus akhirnya ono lagu 1 + 1 sama dengan 2. Rakwani metu mergo corona, tuku dawet ning ngisor uwit, siraku mumet ora duwe. Lah yo ngono kowe. Tapi kena nggo sholawatan, sholatullah salamullah. Anak-anak sekarang alhamdulillah gara-gara medsos, TikTok itu akhirnya alhamdulillah pada hafal Allahul Kafi. Itu padahal ijazah dulu itu untuk santri-santri, tapi sekarang jadi populer gara-gara TikTok. Alhamdulillah. Sekarang semua coba perhatikan, masjid, musola, kalau puji-pujian habis adzan selalu itu di mana-mana. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadunal Kafi, Wajadunal Kafi, Likulling Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Muter itu gentenan, meke iku mubeng. Betul itu, termasuk Al-Maimunah masjid saya di Dempel itu. Lha engko anggere rebutan wis maca kepengin maca meneh. Kancane iku njaluk meke karo muni ngene. Gentenan to, Des, ngono ki jajal. Wah aku yo kaget to, ning corong dhuwur banget itu kok ana kalimat gantian to, Des, ngono ki piye gitu. Iki piye masjid kok ana kalimat Des barang. Tapi gara-gara TikTok seperti itu ternyata ada hikmahnya. Ya walaupun sing saru-saru akeh, sing rak genah akeh, tapi alhamdulillah masih ada hikmah di balik medsos itu. Subhanallah. Inilah menungso anak zaman. Ya, 5 tahun ini kita disuguhkan dengan menu-menu yang istimewa, tergantung menunya mau buat apaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi 10 menit. Kemudian setelah mawaddah itu ya tercurahkan, kan seneng ya, alhamdulillah cinta saya terbalas. Itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong amanah dari Allah ini dijaga, adik-adik, remaja-remaja ini. Tolong dijaga. Sekarang ini pacaran tidak kayak dulu. Kalau dulu pacaran menyalurkan cintanya hanya lewat apa? Surat. Assalamualaikum, piye dik kabare. Terus ngeke ning mak comblange ditukoke mie ayam suwenenge ra karuan. Terus dijawab karo sing wedok, "Waalaikumsalam Mas, alhamdulillah kabar baik." Wah, ngono tok kuwi to. Nek maca di bulan baleni, kertasnya diambungi, kan ora dosa ngambungi kertas tok. Gitu ya. Nah, mulane nek surat biyen kok diwaca saiki, kuwi mesti ngekek dhewe. Oh, dulu waktu saya ngerayu istri waktu mau nikah, ya Habibi, wahai kekasihku, berjuta-juta bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta wanita cantik hanya engkau yang aku cinta. Ngono ki ning ati marmer karuan. Saiki tak baleni ngono, dibales wal mitra wa debus wa dobol. Karo ngingsore tulisi gombal ngono kok.
rasane beda karena sudah meningkat rahmah kasih sayang. Wis ora butuh ngono-ngono kuwi. Aku yang jawab kadang gombal ya penting, aku yang ngono. Maka sudah saatnya ketika yang sudah menikah, sudah punya anak apalagi sudah punya cucu, itu sudah enggak mawadah tapi meningkat dan jadi apa? Rahmah. Rahmah itu kasih sayang lebih tinggi. Pokoknya rahmah iki cirine gampang, anggerak tegel karo pasangane iku jenenge rahmah. Seorang suami melihat istrinya enggak tega, rahmah. Istri melihat suaminya enggak tega, punya rasa rahmah. Ini barangkali ada bapak-bapak, silakan nanti kalau istrinya di rumah pendelengono bojomu, pendelengi pucuk rambut tekan pucuk jempol. Terus karo muni ngene, ya Allah bu, saiki bentukmu ra kaya biyen. Biyen ra kaya saiki. Biyen bodimu plungker-plungker persis biola. Saiki persis blek kerupuk. Tapi senajan ngono bune, awake dhewe iki brayat-brayatan bareng, seneng bareng. Rekoso ya dipikul bareng, garwa si garing nyawa. Wis tak pertahanke rumah tanggaku, anak-anak wis do dadi kabeh, wis do nyambut gawe gaji tetep. Kuwi nek ora awakmu sing ngopeni, ora bakal iso. Aku sibuk banget. Sing lanang nek turu ya ngono, sing wedok mentelengi pucuk rambut tekan pucuk jempol. Ya Allah Pak, bentukmu saiki ra kaya biyen. Biyen gedhi dhuwur gagah kaya Werkudara. Saiki wis cilik, elek, pesek, pendek, ngentutan sisane lah ya. Ning senajan ngono Pakmu, alhamdulillah sampean nyambut gawe nibotangi mangkat isuk mulih bengi gawe isuk, mangkat bocah-bocah isih turu mulih bocah-bocah wis turu, sirah kanggo sikil, sikil kanggo mlaku. Sikil go sirah ra iso. Bedhek-bedheke arep nyukupi awake dhewe. Matur nuwun ya Pak ya, wis awake dhewe brayat-brayatan seneng bareng dipikul bareng. Muga-muga sok ben kumpul ning gone surga. Itu namanya rahmah. Kalau sudah mawaddah rahmah kumpul, maka untuk membentuk sakinah itu mudah. Mudah. Sakinah itu bagaimana? Sakinah itu ya pokoknya angger iso nyelesaike masalah itu sakinah. Jadi jangan dikira kalau keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tidak punya masalah, karena tidak ada satupun keluarga yang tidak punya masalah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang ketika ada masalah dia bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian langganan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan saudara sekalian, yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadikan cinta ini berbuah surga? Mari kita kembalikan kepada yang punya cinta, yang membuat cinta, yang menaruh cinta dalam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 macam kelompok, barang siapa 3 macam perkara, barang siapa dia ada di dalam salah satu daripada 3 itu, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Apa itu? Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia cinta kepada sesuatu, jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, hasilnya nanti insya Allah baik-baik saja. Sedikit di akhir ceramah saya akan cerita tentang bagaimana sahabat Nabi yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, yaitu bernama Qatadah. Sahabat Qatadah ini selalu ada di depan Nabi ketika Nabi sedang berperang. Jadi tamenge Kanjeng Nabi selalu di depan. Jadi kalau ada orang kasih panah, biar saya ya Rasulullah yang kena panah. Kalau ada orang yang melempar batu, biar saya yang kena batu. Kalau ada orang yang membunuh saya, biar saya yang terbunuh ya Rasulullah. Maka suatu saat ketika ada di peperangan, Qatadah benar-benar kena, matanya kecukil dengan apa? Pedang musuh orang kafir, sampai nun sewu ngantek pating kleler, hampir putus. Selesai perang,
Qatadah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sembuhkan mata saya ya Rasulullah, mata saya mau copot ya Rasulullah. Rasulullah guyoni ngeten, Qatadah, sudah kamu ndak usah punya mata satu ya, matamu hanya satu saja ya, daripada nanti maksiat, sudah nanti biar diganti sama Allah di surganya Allah. Kata Qatadah, ya Rasulullah, ana rajulun uhibbul mar'ah. Kanjeng Nabi, kula niku wong lanang isih seneng nek weruh wong wedok ngono. Tur kula niku tasih bujang, mangke nek mata kula kok siji tok, mangke kula mboten payu rabi. Mboten payu rabi, wong genep mawon kadang-kadang kula ditolak terus. Akhirnya Rasulullah mengusap matanya Qatadah, akhirnya kembali lagi normal seperti awal, lebih terang lagi wajahnya Qatadah bersinar dan menjadi orang yang disegani oleh wanita-wanita cantik loh gitu. Ini karena apa? Karena Qatadah cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Kalau cintanya kepada lawan jenis saja, saya kan masih bujang, ngapain saya dengan Rasulullah ikut perang? Nek mati piye? Oh ya Julaibib iki suwi ra payu-payu rabi. Ya ora masane sebab. Itu ya. Sampai nibo tangi golek, ya Allah cintaku tertolak terus. Akhirnya sampai Rasulullah, ya Rasulullah carikan saya. Iki jari 10 menit kok malah cerita meneh. Akhirnya dicarikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jamaah dipanggil, Pak, sampean duwe anak wedok, gadah Kanjeng Nabi, tak lamar itu. Wah, ketika Rasulullah mengatakan mau saya lamar, mau, bayangannya sing ditekoni iki dilamar karo Kanjeng Nabi. Tiba-tiba harus dikeke Julaibib. Wah seneng Kanjeng Nabi, saya mau dilamar, anak saya mau dilamar engkau ya Rasulullah, saya suka banget, alhamdulillah. Non sewu Pak, boten kagem kula. Lah buat siapa? Kagem sinten Kanjeng Nabi? Kanggo Julaibib. Wah, padahal Julaibib iki wis pendek, elek, kriting. Akhirnya disampaikan kepada istrinya, sekedap Kanjeng Nabi mangke kula tak wangsul, kula tak matur kalih bojo kula riyen. Tekan omah bojone semaput. Mergo arep dintuke Julaibib. Tapi ketika bincang-bincang antara ayah sama ibunya ini, anak perempuannya dengar. Ketika dengar dia keluar, dia ngomong, "Ayah, ibu, saya sudah dengar semua. Saya ingin dijodohkan sama Julaibib. Sami'na wa ata'na." Kalau itu yang menjodohkan Rasulullah, pasti keputusan Rasulullah itu adalah yang terbaik. Lho ngene lho Nduk, kowe iki kan ayu, anakku siji-siji ini, mosok yo entuk Julaibib, wireng pendek elek. Ngentutan sisane gitu. Iki piye engko anak keturunan mboten, niki keputusane Kanjeng Nabi, nek keputusane Kanjeng Nabi pasti yang terbaik. Wah, akhirnya ditemokke Julaibib dengan calon mertuanya. Julaibib, kene tak kandhani, "Tal, kesini kamu. Kamu sudah akan saya jodohkan kepada anaknya si A." Wah, senengnya ra karuan, joget Julaibib ning ngarepe Kanjeng Nabi. Akhirnya singkat cerita terus tuku cincin arep diwehke karo calone. Ternyata ada perang, ada komando perang. Oh, begitu ada komando perang, nggak tahu perang apa di situ riwayatnya. Maka ketika ditanya Julaibib, kamu ikut perang apa mau nikah? Kue melu aku perang apa kue meh kawin? Remaja sini kira-kira gimana? Oh kawin mesti gitu. Omong garis sanyo Kanjeng Nabi gitu. Julaibib, kula derek perang Kanjeng Nabi, lu ra sida kawin, mangke gampil, sesuk-sesuk saged. Tapi nek perang bela panjenengan durung karuan, kula sesuk saged bela panjenengan. Itulah Julaibib, luar biasa, subhanallah. Singkat cerita Julaibib perang mati tiba-tiba malahan. Mati syahid. Akhirnya wong tuane cah wedok ki mau alhamdulillah. Ora entuk Julaibib pemantuku. Nah, ternyata Julaibib ini ditakdirkan oleh Allah nanti akan mendapatkan istri bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya cinta berbuah surga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka jalur cinta itu terapkan, jalankan pada rel yang benar,
yaitu sesuai dengan syariat Islam. Cinta apapun kepada apapun, hati kita kemana, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau sudah demikian, hidup kita akan nikmat dan cinta itu akan bisa berbuah ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Amin, bahwasanya kita memang fitrah kita memang punya cinta, baik itu mulai dari kita lahir sampai kita mati, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya cinta. Oleh karena itu, bagaimana rasa cinta kita bisa menghantarkan ke surga, bagaimana kita memanage rasa kita agar bisa sampai ke surga. Selanjutnya akan dipaparkan oleh beliau Al-Habib Hasan Al-Jufri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang kita mohon kepada Allah, khususnya guru-guru kita, para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, dan semua dari kaum muslimin ataupun kita sendiri atau keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, walaupun penyakitnya apapun, apalagi yang terkena virus corona, semoga Allah berkenan memberikan kesembuhan. Amin amin ya Allah. Allah mengangkat penyakitnya dan Allah menggantinya dengan kebaikan dan keridhaan, dan memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiah, dan kita masih terus diizinkan mendapatkan berkahnya sampai kita menjadi orang-orang yang baik dan mulia, menjadi ahli surga fi khairin wa lutfin wa afiyah bi nati syifa li jami' masyayikhina wa habaibana wa jami' ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ajma'in fi khairin wa lutfin wa afiyah ya syafi ya kafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama ishfihim bi shifaan ajil wa anta rabbuna wa khaliquna wa syafi'una fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa akramana wa iyyakum bil julus fi baitin min buyutir rahman wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum min ahlil jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ala man shalla alaih fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ya Allah ya Hannan wa ya Mannan wa ya Qadim al-ihsan. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita sayangi dan kita banggakan, guru-guru kita, terutama Kiai Haji Khairul Amin daripada Al-Aminiyah, Bose Al-Aminiyah. Jadi nek suarane apik niku wis wajar, misale Bose grup. Yang semoga Allah selalu berikan kepada beliau sehat afiah, panjang umur, dalam keadaan yang mulia, dan mengajak kita ke jalan yang mulia, jalan yang mengarahkan kita menuju kepada Allah dan Rasulnya, yang menghasilkan untuk kehidupan kita surga. Dan juga Al-Ah Mas Anis sebagai Ketua Risma MAJT dan semua pengurus daripada
Ikatan Remaja Muslim Masjid Agung Jawa Tengah dan seluruh kaum muslimin dan penonton ataupun yang menyaksikan baik itu di YouTube ataupun medsos-medsos yang lain, kajian remaja Islam mingguan dan para hadir, para rawuh yang semoga hadirnya kita menjadi tanda bahwa kita mendapatkan selalu kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat yang Allah berikan kita adalah salah satunya cinta kita kepada hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat, yang walaupun terselip di dalamnya kadang hawa nafsu, tapi apabila kita selalu bermohon kepada Allah hidayah dan taufiknya, maka Allah pun pasti akan memberikan hidayah dan taufiknya dan menjadikan cinta yang merupakan anugerah besar dari Allah akan mengarahkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah, kepada manusia yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, manusia yang paling cinta kepada kita, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang cintanya kepada kita ternyata merupakan kemuliaan dan keagungan dari Allah buat kita. Contohnya dikatakan orang itu meninggal maka dia akan teringat dengan apa yang paling dia cintai, sedangkan kita yakin dan tidak ragu bahwa Nabi Muhammad pasti paling cinta kepada Allah, dan cintanya kepada Allah tidak bisa kita ukur lagi karena beliau satu-satunya makhluk yang mendapatkan izin dan telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyaksikan keagungan, kemuliaan ciptaan-ciptaan Allah yang tidak bisa dan kadang tidak mampu dilihat oleh makhluk Allah yang lain. Tapi subhanallah, di akhir hayat beliau, di riwayat yang disampaikan nanti saat dibangkitkan di yaumul ba'ts, begitu pula nanti saat di mizan dan saat di pintu surga, Allah selipkan di dalam hati Nabi cinta kepada umatnya, sehingga yang ditanyakan oleh Nabi, ummati, ummati. Maka tidak ada cinta yang lebih agung daripada cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang semoga dengan berkah salawat dan salam Allah jadikan dan buatkan bagi kita sambungan untuk punya sambungan yang kuat dan erat dengan Nabi Muhammad, sambungan ruh, sambungan hati, sambungan pikiran, sambungan niat, sambungan keinginan yang bersambung dengan Nabi Muhammad dan akan disambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu insya Allah pasti menjadi bagian diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dan kelak kumpul bersama di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Apa yang tadi disampaikan oleh guru kita mungkin corone awal dhewe janjane pun cekap. Nah niku wis cukup. Dadi nek cukup niku janjane langsung enake ditutup. Masalah cinta, kalau nek biasanya ngisi niki biasanya kuali, sing buri toko ngarep, ngarep toko buri. Ketika cinta berbuah surga, maka yang jadi pertanyaan pertama itu karepe awake dhewe niki apa to, surga niki apa? Surga ini kalau yang kita ambil cuma sekedar kenikmatan-kenikmatannya, maka terkadang berarti cinta ini masih dibalut dan diselimuti dengan berbagai macam hawa nafsu. Kula niki paling seneng kadang nuruti hawa nafsu.
Contohnya malam kepingin sate kambing niku kadang bingung golek sate kambing. Entuk sate kambing seneng. Dan niku termasuk nuruti hawa nafsu. Ning alhamdulillah mboten sing dadekno nglanggar napa ingkang dadi larangane Gusti Allah. Tapi tetap yang namanya hawa nafsu berbahaya. Nah, surga ini satu tempat yang istimewa yang Allah jadikan tempat itu hamba-hamba Allah yang dicintai sama Allah. Sehingga kalau di dalam Thariqah Rifaiyah, Imam Ahmad Ar-Rifai dari luar, bukan Imam Rifai yang ada di Semarang maupun di sekitarnya, itu beliau mengatakan semua orang, semua hamba yang masuk ke dalam surga itu berarti waline Allah, kekasihnya Allah. Maksudnya bukan wali pangkat wali sing wali gadah karomah niku mboten, tapi termasuk orang-orang yang dikasihi sama Allah, dipilih sama Allah, dicinta sama Allah untuk ditempatkan tempat bermana kumpul semua kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak rahmatnya Allah, puncak kasih sayangnya Allah, puncak cintanya Allah nanti di surga. Nah, kalau kita kembali masalah surga, nanti cinta ini kan ada macam-macam, sampai termasuk cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk bagian dari iman. Ini perlu kita olah lagi, perlu kita gali lagi. Kalau kembali kepada nenek moyangnya manusia, sing jenenge menungso pertama diciptakan sama Allah itu Nabi Adam. Nabi Adam itu tanah airnya kalau dibilang itu baliknya ya surga. Nabi Adam diciptakan sama Allah di dalam surga, ditiupkan ruhnya oleh Allah di dalam surga, tempat tinggalnya pertama di dalam surga. Ono masalah sithik akhirnya keluar medun ning dunya. Baru dunia ini tempat ujian, tempat cobaan, tempat untuk berusaha kembali nanti menjadi ahli surga. Makanya kalau saya ngomong namanya hubbul waton, dan itu sudah janjane normal, wajar. Wong nek cinta tanah air niku wajar. Kalau ada orang ndak cinta tanah air, ya berarti janjane wong niku ora wajar, ora normal. Tapi yang dimaksud bagaimana? Tanah air yang di dalam tanah air itu kehidupannya bagaikan kehidupan surga. Jadi kalau tidak ada surganya harus diolah untuk menjadi surga. Nah, surga ini yang dituju adalah pertama keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan penghuni termulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dua ini lalu menjadi patokan. Tadi sudah disampaikan, salasun man kunna fi wajada halawatil iman. Ada tiga perkara, ada tiga hal yang kalau sudah ada tiga perkara ini maka akan didapatkan manisnya menjadi orang yang beriman. Jadi saat ini awake dhewe ngaku iman niki termasuk nikmat, niku kadang awake dhewe istilahnya apa ya? Rodok perang batin. Kadang kita bingung, saya jadi orang beriman, saya jadi orang Islam, nikmatnya kok ya saya kehidupannya gini-gini saja. Karena tidak mau menghidupkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau masalah cinta nanti antara suami dan istri, yang jelas tadi sudah disampaikan bagaimana untuk kehidupan di dalam
sebagai remaja, saat mencinta, saat jatuh cinta, saat seneng. Karena orang itu kalau lihat keindahan yang dia anggap indah, itu dia pasti senang, dia cinta. Kadang ki ana wong maaf wong ki niku nek istilahnya raine niku wis semrawut. Orang delok niku wis gak ono sing seneng. Tapi orang yang lihat satu istri, satu perempuan ini jatuh cinta, ya dianggap koyok rojo, wajahnya paling ganteng. Ketutup, cinta seperti itu, nutup yang lain. Begitu pula sebaliknya, apa lagi embel-embel dengan yang lain. Saat surga disampaikan tentang surga, maka patokannya adalah Allah dan Rasul. Maka dikatakan tadi, kalau sudah Allah dan Nabi Muhammad menjadi yang paling dicinta, selain keduanya tidak ada lagi. Jadi patokannya itu, iki hal yang saya lakukan ini Allah ridho nggak ya? Nabi Muhammad seneng nggak ya? Itu puncaknya. Makanya kalau saya kembali ke dalam pembacaan Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu di dalam satu kalimatnya beliau mengatakan tentang salatan yattasilu bihar ruhul musalli alaihi fayan basitu fi qalbi nur sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Satu salawat yang kalau diucapkan Allah bentangkan hubungan ruh orang yang bersalawat dengan Nabi Muhammad. Kalau ruh sudah tersambung, maka Allah pun fayan basitu fi qalbi nur sirri, Allah bukakan bagi orang itu hatinya nur, cahaya. Cahaya ini fungsinya menerangkan, menerangi. Gelap jadi terang. Istilah ini masjid lampunya dimatiin semua, kan tidak ketok apa-apa. Lah orang yang berselawat kepada Nabi dengan cinta, itu hatinya langsung ada cahaya, nur. Nur ini nanti akan menerangkan, mengarahkan. Jadi dia tahu yang dia tuju. Kalau sudah tahu ada cahaya, lalu dia menuju kemana, dia dapat sir, rahasia. Baru nanti timbul namanya cinta yang benar. Jadi kalau kita ini kan sekarang cuma pengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, cinta kepada orang saleh, cinta kepada apapun yang menjadikan kalimat itu dengan kata-kata cinta. Ini cuma kita ini pengaku-pengaku, belum masuk benar-benar pecinta yang hakiki. Kalau sudah cinta yang hakiki, kalau tidak salah itu dijadikan patokan cinta itu nanti salah satunya apa? Cerita Laila Majnun. Laila Majnun tahu ya? Tahu ceritanya? Itu kalau salah satunya si Majnun ini dari tergila-gilanya sama si Laila sampai dikasih nama Majnun, edan, gila. Itu pernah di dalam satu kesempatan saat mau sholat, imamnya itu ngomong sama Majnun, "Kang, jenengan kalau sholat yang bener, sholat itu menghadap kepada Allah, tidak boleh main-main, serius ini ibadah yang penting pokok." Ya, subhanallah, saat sholat si Majnun ini dengan jamaah sholat itu ngelihat ada satu kucing lewat. Dan ternyata si Majnun tahu ini kucingnya si Laila. Saat kucingnya Laila lewat, dia langsung lihati, dalam hatinya ngomong, "Loh, ini kira kucingnya Laila, kucing orang yang aku cinta." Dilihatin kucing, sampai kucingnya jalan, dia batalkan sholat, ngetot no kucing. Ini nama hukum fikih batal haram, batalkan satu hal yang tidak dibolehkan haram. Akhirnya dia ngikutin kucing, diikutin kucing istilahnya sampai selesai. Kucing itu ternyata balik ke rumahnya Laila. Selesai balik ke rumahnya Laila, balik lagi ke masjid dia. Balik ke masjid. Mau sholat, imamnya delok, "Loh, Kang Majnun balik meneh ngawur. Kang, jenengan ini tidak bener, sholat kok malah liatin kucing, ngikutin kucing."
Si Majnun tidak kurang akal, dia ngaku salah. Emang saya salah, tapi karena saya salahnya cinta sama si Laila, kucingnya lewat saya ikutin untuk kucingnya Laila. Lan jenengan ngomong cinta sama Allah, sholat kok bisa tahu saya ngikutin kucing? Tidak benar jenengan. Jadi kalau orang cinta itu nanti akhirnya katanya kan cinta itu buta. Kalau sudah cinta sama Allah dan Rasulnya dibuat buta sama Allah dan Rasulnya, nanti Allah yang arahkan cinta itu. Makanya kalau sudah dikatakan, Nabi Muhammad mengatakan yang paling pokok cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan kita bisa sampai ke situ kecuali ada anak tangga yang harus dilalui. Dan di situ dikatakan lagi oleh Rasulullah, tidak mencintai seseorang, senang dengan orang kecuali karena Allah, dan bencinya juga karena Allah. Dan ini diterapkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau di dalam manaqibnya kan disampaikan, Kang, nek jenengan seneng kali wong niku mbok delok isih orang itu bagaimana, sesuai ndak dengan ajarannya Nabi, sesuai ndak dengan kebiasaannya Nabi, sesuai dengan syariatnya Nabi, sesuai ndak dengan sunnahnya Nabi. Jangan mau dibawa ke kanan ataupun kiri. Kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa, agar kau tidak cinta karena hawa nafsumu dan kau pun benci dengan orang itu atau apapun karena hawa nafsu, tapi cuma karena Allah dan Rasulnya. Kalau sudah karena Allah dan Rasulnya, terbimbing. Nanti contoh konkretnya ya para alim ulama, para ulia, para solihin, mereka orang-orang yang istimewa, yang kita kalau ngikutin mereka, insya Allah kita pun berada di jalurnya mereka. Terus yang dibenci pokok apa? Tidak kepingin lagi kembali kepada kufur. Kufur ini kalau yang pokok berarti ingkar kepada Allah dan lain-lainnya. Contoh kufur nikmat dan berbagai macam kufur yang menjadikan kita lepas daripada kategori orang-orang yang tahu manisnya beriman kepada Allah. Maka patokannya cinta Allah dan Rasulnya. Nah semuanya itu nanti seperti itu. Kita maaf yang sudah menjadi suami istri, patokannya dia karena Allah dan Rasulnya, nggak ada yang lain. Kalau cari sempurna nggak ada. Seperti tadi diterangkan, kalau sudah punya istri, suami sudah tua, itu kalau pas tidur lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilihat semuanya. Kalau kita cuma ngelihat masa mudanya atau masa cantiknya atau masa perkasanya, masa kuatnya, pasti luntur dan pasti berkurang. Tapi kalau terus timbul karena Allah dan Rasulnya, tahu karena Allah dan Rasulnya, justru akan bertambah. Nggak ada kata-kata berkurang. Karena kalau sudah cinta itu nggak ada kalimatnya berkurang, bertambah. Kalau berkurang belum masuk kategori cinta. Jadi kalau kita ini masalah ngaku cinta Nabi berkurang, belum masuk pecinta. Kita ini baru mengaku pecinta. Seorang suami istri, kalau saya ngomong sama teman-teman, nek wong nikah niku modali cinta niku nomor 10, ngapusi Ustaz ya. Kadang pas nesu telepon rak diangkat kok, didelok telepon nomor itu tak, alah nelpon barang, moh males aku. Mana jarune cinta, ndak ada orang cinta kayak gitu. Bukan cinta. Cinta itu ndak ada. Cinta itu pokoknya nomor 1 yang dicinta. Makanya kalau kita mau ngambil ibarat cinta, kalau yang paling istimewa ini kan masa-masa para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Contohnya sahabat Sauban, cintanya kepada Nabi tidak ketulungan, sampai menjadikan sahabat Sauban ini harus punya waktu ketemu Rasul, melihat wajah Nabi. Kalau sudah lihat wajah Nabi, ayem, tenang. Suatu saat karena pingin lihat Nabi, tidak ketemu Nabi, muter-muter tidak ketemu, di masjid nggak ada, tanya ke rumahnya nggak ada, ke rumah Fatimah Zahra nggak ada, ke pasar nggak ada, jalan-jalan di Madinah nggak ada. Akhirnya hari itu tidak bertemu Rasulullah, cuma 1 hari aja. Itu yang menjadi masalah.
Besoknya ketemu terus, ketemu, duduk bareng, dengar ke Rasulullah, lihat senyumnya Nabi, dapat doanya Nabi, cium tangannya Nabi, mendengarkan nasihat Nabi, dapat wahyu, mendengarkan wahyu dari Nabi. Tapi satu hari ternyata jadi masalah, pikirannya yang lain, sampai kepikiran, sampai akhirnya sakit, kurus, pucet. Akhirnya datang Nabi Muhammad berkunjung, nengokin, nanya, wahai Sauban, apa yang menimpamu? Kenapa kau jadi seperti ini? Gara-gara engkau ya Rasulullah. Loh, kok gara-gara saya? Kenapa? Iya ya Rasulullah, kemarin kan satu saat saya ingin berjumpa dengan jenengan, ternyata tidak ketemu. Nah terus, ya besoknya saya ketemu ya Rasulullah. Nah terus kenapa? Itu yang masalah tidak ketemu itu jadi masalah ya Rasulullah. Loh masalahnya apa? Saya kepikiran nanti urusannya yang di yaumul qiyamah ya Rasulullah. Saya urusannya nanti yang di surga ya Rasulullah. Kalau saya ini masalah panjenengan sudah pastikan di surga ya Rasulullah. Surganya jenengan pasti juga istimewa. Surganya jenengan ini mungkin surga yang jenengan sudah tempatnya yang paling top, di paling tempat yang paling istimewa di sisi Allah. Dan saya cuma Sauban. Kalau saya orang baik, saya ibadahnya baik, saya masuk surga, tidak ketemu jenengan ya Rasulullah, percuma saya masuk surga. Kalau saya masuk neraka tidak ada masalah, emang jelas saya tidak ketemu jenengan ya Rasulullah. Tapi kalau saya masuk surga, tidak ketemu jenengan, ya percuma saya di surga ya Rasulullah. Ini kudu cinta. Enggak kepikiran yang lain, cuma kepikiran yang cinta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai akhirnya apa? Mengatakan engkau akan bersama orang yang kau cinta. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama yang dicintai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi apa namanya? Langsung Sauban saat itu mengatakan seperti itu, mendapatkan kabar seperti itu. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Dan ulama-ulama kita banyak yang seperti itu. Maka ketika cinta berbuah surga, tidak akan terjadi kecuali cinta itu mengikuti alur sang pemilik surga dan mengikuti alur manusia yang paling tahu jalan menuju surga. Makanya salah satu yang saya masih sampai sekarang teringat, saya punya teman waktu itu nikahkan adiknya, itu ucapan itu sampai saya masih ingat-ingat. Setelah dia nikahkan, dia cuma minta satu sama calon suami adiknya, saya minta tolong sama jenengan cuma satu aja, saya minta tolong satu, saya tidak minta macam-macam, saya tidak mau minta harta, saya tidak mau minta macam-macam, saya cuma minta satu aja buat adik saya, tolong. Dan saya ini tidak bisa lagi neruskan karena sudah jenengan yang tanggung. Apa? Tolong ajak adik saya. Allah, iki tondone mandek apa piye ya? Jadi dia cuma minta apa? Tolong ajak adik saya masuk surga. Udah itu aja, tidak ngomongkan macam-macam. Tolong ajak adik saya masuk surga. Maka saat contohnya ibarat seorang laki-laki saat senang dengan perempuan, seorang perempuan senang dengan laki-laki, tidak akan menuju surga kecuali dengan hal yang diridhoi, yang halal. Maka dengan status melangsungkan pernikahan. Kalau tidak niatnya untuk membangun surga, ya tidak akan menuju kepada surga. Kalau yang dia tuju bangunan rumahnya terbangun dengan dasar surga, pasti di dalam rumah tersebut akan terbangun surga. Nah surga itu yang bagaimana? Lihat guru-guru kita. Contoh, ada seorang perempuan, dan ini kejadian nyata kalau tidak salah di Jawa Timur. Seorang perempuan yang nikah dengan laki-laki, tapi si perempuan ini solehah. Artinya solehah ini dia benar-benar dengan didikan orang tuanya, tahu kewajibannya, tahu namanya sabar, akhirnya menjadi orang yang mendapat keistimewaan di sisi Allah. Singkat cerita, bojone lanang niku maaf pemabuk.
pemabuk dan selalu mukul. Kira-kira kalau maaf ada perempuan punya suami seperti ini, pernikahannya dipertahankan enggak? Hah? Gimana kira-kira? Ojo sing jawab sing lanang to, lanang. Kira-kira kalau panjenengan sebagai kaum wanita yang semoga selamat semua, ketemu jodoh yang mulia semua. Amin. Ada kejadian seperti ini kan dalam agama dibolehkan, kalau apalagi sampai terjadi pemukulan KDRT. Tapi subhanallah si perempuan ini sabar dan tidak main-main 30 tahun sampai akhirnya meninggal. Dan ini cerita salah satunya guru saya Ustadz Segap bin Hasan Baharun dari Raji Bangil, Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah. 30 tahun, tapi Allah pun berikan balasan kepada suaminya. 30 tahun hidupnya terlonta-lonta, tidak langsung mati. Setelah 30 tahun mati. Dan si perempuan ini sabar, tidak pernah ngelek-ngelek, tidak pernah ini kenapa yang dia bangun surga. Jadi bukan yang dicari enaknya toh. Kalau enak itu kita ngambil yang enak, saat kita dapat tidak enak itu langsung kita, wah ini tidak sesuai ini tidak bisa nih. Kalau tidak kita protes. Kira-kira paham apa? Kalau kita lihat kehidupan yang enak, seneng, itu saat kita jalani tidak enak, terus kita protes. Tapi lain kalau sudah tahu surga itu bisa didapat dengan sabar, dengan kasih sayang, dengan menghormati, dengan menghargai, dengan tidak ada iri, tidak ada nesu dan macam-macam. Lah si perempuan soleha ini dapat jalur surga, dia bangun di rumah tangganya dengan sabar. Padahal cobaannya top. Sampai akhirnya tetangganya ketemu Ustaz Segam ini cerita, iya Ustaz Habib, itu saya tetangganya, saya ini sampai sama ustadz-ustadz di daerah saya itu sampai iri. Ini perempuan orang baik, solehah, bojone ya Allah beb, wis wong gak genah, mabuk, mukul, dan kami dilalah itu tidak ada yang berani. Loh, ngomong terus terang, kami tidak ada yang berani untuk bantu, ini tidak ada yang berani sampai meninggal. Terus apa yang terjadi? Subhanallah, setelah 30 tahun si suaminya terlonta-lonta sampai tidak ada yang mau merawat, anaknya tidak ada yang mau merawat, keluarganya tidak ada yang mau merawat, saudaranya tidak ada yang mau merawat, teman-temannya tidak ada yang mau merawat, sampai untuk makan tuh ngesot-ngesot ke tetangga, kena stroke istilahnya, jalan ke sana kemari, kan tersiksa 30 tahun. Subhanallah, setelah 30 tahun anak laki tertua itu diimpeni, istilahnya diimpeni sama ibunya pesen, nah nanti kalau bapak meninggal dikuburkan di mana, makamnya ibu pindah untuk di sampingnya bapak. Sampai 3 kali diimpeni, 3 kali diimpeni, 3 kali. Subhanallah, loh ini cintanya sampai mati ternyata. Padahal suaminya kayak gitu, tapi cintanya sang istri yang ahli surga sampai mati. Sampai 3 kali anaknya diimpeni, nak kalau bapakmu mati dikubur ini, makom ibu pindah. Sampai sang anak akhirnya bapaknya meninggal, diurus oleh kubur dan macam-macam, selesai si anak baru datang ke ustadz, ke kiai, lapor, Pak Kiai saya ini mimpi 3 kali gini-gini. Loh, nek corone ilmu fikih gak ento. Kalau tidak ada sebab kan tidak boleh. Memindah mayat, gali kubur itu tidak boleh kalau tidak ada sebab yang dibolehkan secara hukum fikih. Tapi kok sampai diimpeni 3 kali, wes digali. Subhanallah, saat digali utuh. Bahkan kain kafannya masih putih, yang nempel dengan tanahnya pun tidak kotor, masih putih bersih. Di sini menunjukkan tuh Ustaz Segap, salah satunya Ustaz Segap mengambil kesimpulan ini Allah menunjukkan kehidupan seorang wanita yang sabar, solehah, ahli surga, yang dia nikahnya bukan cuma mau sekedar nikah, tapi dia mau bangun surga. Cintanya bukan cinta yang sekedar cari enak-enak, tapi saat dengan kesusahan seperti itu dia tidak terlupa, dia tetap menjalankan kewajiban, dia buka pintu surga dengan pintu sabar.
Nah padahal awake dhewe kira-kira golek sing penak-penak nggih. Yang nyari yang enak-enak, hidup kan yang bahagia, yang menyenangkan, yang menenteramkan, jangan sampai pakai susah. Tapi disitulah namanya cinta yang berbuah surga adalah cinta yang tidak ada di depannya hawa nafsu. Cinta yang terdukung mencari ridho Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Cinta yang di dalamnya ada kesabaran, ada rasa syukur, ada keinginan untuk lebih dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dikatakan cintanya seperti itu akan menghasilkan surga. Dan apapun yang kita cintai, uangnya kita wong awake dhewe urip iki dasare awake dhewe iki urip lak cinta duit. Cinta duit kita ini kan cinta duit. Nah, duit ini menjadikan kita surga atau neraka. Ada itu aja kadang gitu kan. Orang cinta dengan keadaannya atau yang dia dapat itu keadaannya mendatangkan surga atau neraka. Jadi kalau sudah karena Allah dan Rasulnya, insya Allah semuanya akan mendatangkan surga. Maka ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Hasan Al-Jufri atas pencerahannya kepada kita semua. Dari kajian kali ini bisa kita simpulkan bahwasanya cinta yang bisa membuahkan surga adalah cinta yang di depannya tidak ada hawa nafsu. Oke, untuk kajian kali ini mungkin cukup. Mari kita mohon barokah doa kepada Habib Hasan atau Ustaz Amin, monggo. Ahli cinta dengan yang Oke. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jamana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة الإجابة، هذه الساعة ساعة التوبة، هذه الساعة ساعة القبول. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا وسلمنا وفدنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين وارحمنا وعافنا وانصرنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم يا من وفق على الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم ya Allah, berikan kemuliaan kepada kami di dalam hati kami, rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa saling menghargai dan menghormati karena Engkau dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami untuk saling mencinta karena Engkau ya Allah, saling menyayangi karena Engkau ya Allah, saling menghormati karena Engkau ya Allah, saling menghargai karena Engkau ya Allah. Dan itu untuk apapun yang kami jadi di dalamnya ya Allah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang tua, sebagai seorang anak, sebagai bagian dari masyarakat, apapun yang kami ada di dalamnya, kami harus melakukan hal itu. Dan Engkau pun yang memuliakan kami dengan itu semua ya Allah. Muliakan di hati kami terbentuk dan di dalamnya bersinar cahaya cinta dan cahaya kasih sayang. Allahumma ya Allah, jadikanlah berkah majelis ini menambah iman dan takwa kami, menambah keinginan kami untuk mendekatkan diri kepadamu dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, penuhi hati kami dengan rasa cinta ya Allah, sehingga kami hanya menyampaikan keindahan-keindahan daripada cinta kepadamu dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai ibadah dan membenci perbuatan yang mendatangkan kemurkaan darimu ya Allah, sehingga kami akan senang dan bahagia untuk menjalankan sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk mengeluarkan harta di jalan yang Kau ridhoi, untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi kami dunia dan akhirat, dan kami Engkau jauhkan daripada hal-hal yang mendatangkan murka darimu ya Allah dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau berikan kepada kami menambah iman dan takwa, menjadikan kami orang-orang yang baik dan mulia,
menjadikan kami orang-orang yang dirundung dengan cinta kepada manusia yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya muhawwilil ahwal hawil halana ila ahsanil hal wajma'na ma'a ahlil kamal uba'idna min fi'lil juhal wad dhalal. Ya Allah, bihaqqi nabika Mustafa Muhammad Maula Bilal. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mohon ya Allah, sembuhkan guru-guru kami, sembuhkan ulama-ulama kami, sembuhkan orang-orang yang Kau berikan dalat ini dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kepada mereka kesembuhan dan sehat afiah, panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemuliaan. Jadikan mereka orang-orang yang terus Kau berikan nikmat yang ada di dalam dirinya ya Arhamar Rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil mi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Rabbi ighfirli wa lidil mu'minina amin. Terima kasih kepada Habib Hasan Al-Syufri dan juga terima kasih kepada Ustadz Amin. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita bisa menyimpannya dan juga menyampaikan kepada yang lain. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada Karim kali ini. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk hadir di kajian-kajian selanjutnya di tahun 2021. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube MAJT Risma JT dan juga YouTube MAJT TV, serta juga follow akun-akun resmi Risma JT dan juga Masjid Agung Jawa Tengah @MAJT_Jateng. Dan terima kasih kepada guru Rebana Ahbabun Nabi yang sudah mengiringi kegiatan kita. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.